Pagi, sekarang jam 7.42 pagi pada tanggal 16 November. Ada fundamental baru ya tentang emas. Kemarin tentang Euro USD tadi malam. Sekarang tentang emas. Emas sekarang kalau kita ngelihat chart itu terjadinya bisa dikatakan triangle yang mungkin akan masih kuat untuk naik. Kemungkinan masih kuat untuk naik. Dan kita lihat fundamentalnya dulu ya. Kita lihat fundamentalnya dulu walaupun di sini ada banyak divergence dari MACD. Kita lihat fundamentalnya dulu. Oke. Judul kita di YouTube kali ini untuk fundamental harga emas itu bulls masih berkuasa dan masih mengincar 1,9. Poin-poin dari fundamental sendiri itu adalah imbal hasil tersuri AS naik di tengah suasana pasar yang memburuk. Presiden ECB Lagarde menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk memperketat kebijakan moneter. XAU USD mempertahankan kenaikan di dekat tertinggi baru multi bulanan di 1870,48 ya, 1870,48. Nah, emas mengkonsolidasi kenaikan di zona harga $1.860 per troy ounce, sedikit lebih rendah setiap hari. Meskipun setelah mencapai tertinggi baru pada hari sebelumnya, SAU USD atau gold mencapai 1870,48 selama jam perdagangan London kemarin. Karena greenback melemah di tengah suasana pasar yang lebih baik. Data Cina yang dirilis pada awal hari optimis membantu meredakan kekhawatiran terkait pertumbuhan di dunia ya. Ini pertumbuhan ekonomi yang ada di global. Karena Cina. Terus imbal hasil yang lemah atau yield obligasi yang lemah berubah arah setelah pembukaan Wall Street. Dengan catatan tersuri AS 10 tahun melonjak menjadi 1,61%. Sementara pada saat yang sama indeks AS memangkas kenaikan dan saat ini berjuang di sekitar garis tengahnya. Emas pulih dari level terendah intraday karena sentimen berubah menjadi yang terburuk. Investor masih mengamati tingkat inflasi dan arah keputusan kebijakan moneter Bank Sentral. Pada hari Senin, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, mengatakan bahwa setiap tindakan pengetatan sekarang akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi perekonomian. Menyoroti ketidakseimbangan dengan Federal AS, minggu ini akan rilis ekonomi makro yang berarti minat spekulatif akan mengawasi saham dan yield. Ya, jadi intinya kalau dari fundamental ini itu masih banyak hal ketidakpastian bagi investor untuk mengambil tindakan untuk investasi ke beberapa negara. Jadi ketika ketidakpastian itu lebih banyak ya, maka mereka sebagai investor besar itu biasanya akan mengamankan aset mereka di beberapa instrumen yang lebih aman, yaitu emas atau safe haven-nya adalah emas ya. Jadi kemungkinan besar apalagi kita ngelihat chart dengan technical analysis, walaupun banyak namanya divergence, walaupun banyak namanya kemungkinan dia berubah arah ya, divergence ya, yang biasanya secara materi divergence itu akan terjadinya penurunan. Tetapi karena fundamentalnya memburuk, DH1 ya, memburuk, maka kemungkinan besarnya masih bisa diambil kesempatan untuk gold untuk buy ya. Kalau dia dari daily pun kelihatan bahwa dia masih terjadinya buyer masih kuat, buyernya masih kuat. Dan di sini kalau kita lihat resistennya sendiri kemungkinan ada di bagian 19.900 ya, 1900. Kemungkinan besarnya masih bisa di $1.900 per troy ounce. Jadi kemungkinan emas masih bisa naik dan silahkan ambil kesempatan jika memang kalian cocok. Kalau tidak ya jangan, karena resiko ditanggung masing-masing. Aku hanya mencoba untuk memberitahukan tentang fundamental analisisnya dan beberapa technical analisis ya.
Jadi keputusan tetap di tangan kalian. Rugi atau tidaknya itu sama-sama kita yang menikmati ya. Jadi silahkan ambil keputusan sendiri. Gitu aja. Itu aja untuk fundamental gold pada hari ini tanggal 16 bulan 11. Semoga bermanfaat. Happy trading, happy investasi. Saya Yohanes Anggraga. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain biar ada pengetahuan lebih dan wawasan baru dalam dunia forex. Bye-bye.